told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di channel aku, Rini Ulfa. Terima kasih ya sudah mau klik video aku ini. Alhamdulillah hari ini aku bisa share video lagi ya teman-teman. Seperti biasa aku berbagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Aku berharap teman-teman semuanya gak pernah bosan ya nonton video aku. Terima kasih. Jadi ini pada pagi hari teman-teman, pagi-pagi itu aku udah gercep aja di dapur, memasak gitu ya teman-teman. On nih dapurnya pagi ini ya, biar ngebul gitu ya dapur aku ya teman-teman. Jadi nih pagi ini aku mau masak semur jengkol gitu ya. Untuk bumbunya ini aku blend aja ya teman-teman. Ya pada umumnya bumbu untuk semur gitu ya, aku pakai cabai juga ya teman-teman, biar ada pedas-pedasnya gitu. Ini aku tumis dulu bumbunya sampai mateng gitu ya teman-teman. Ini jengkolnya udah aku rebus ya, tadi itu aku juga udah geprek gitu ya teman-teman, digeprek supaya bumbunya itu lebih meresap. Seperti biasa aku kalau rebus jengkol, teman-teman yang ngikutin aku pasti tahu ya, aku itu ngerebus jengkol dengan metode 5-37 ya teman-teman. Metode ini tidak hanya berlaku untuk merebus jengkol, bisa juga untuk daging dan kacang hijau. Jadi merebus dengan metode ini bikin hemat gas gitu dan hemat waktu ya. Teman-teman yang mungkin yang belum tahu gitu bisa dicoba ya teman-teman, hasilnya memang maksimal ya. Bisa dilihat di video aku sebelumnya itu ada ya teman-teman tentang pembahasan aku tentang metode ini ya. Ini lanjut ya, aku masukkan air gitu ya teman-teman, supaya aku ini pengen semurnya itu berkuah gitu. Jadi aku masukkan air, terus aku masukkan bumbunya juga ya teman-teman. Aku masukkan garam, kaldu ayam dan gula gitu ya. Aku juga tadi udah tambahkan kecap ya teman-teman. Jadi aku sekarang ini masak udah ketagihan gitu ya pakai gula. Aku rasa sih lebih gurih gitu ya teman-teman menurut aku ya, karena selama ini aku nggak pernah gitu tambahkan gula di masakan apapun itu kecuali bikin sambal ya teman-teman. Lanjut aduk-aduk ya sampai airnya itu, kuahnya itu agak menyusut gitu ya teman-teman. Tapi aku ini pengen berkuah gitu ya, sedikit berkuah. Nah ini kuahnya udah agak menyusut gitu, udah mateng gitu ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk lagi. Terus nanti itu aku mau masukkan ya ke dalam wadahnya. Jadi ini aku sebelum masak semur jengkol ini aku udah goreng ikan ya teman-teman, sama bikin sambal gitu. Cuman yang aku record prosesnya itu waktu memasak semur jengkol. Ya kalau goreng ikan ya seperti itu ya teman-teman pada umumnya ya. Alhamdulillah nih semur jengkol aku udah mateng ya teman-teman. Ini menu masakan aku untuk hari ini, ada semur jengkol, ada ikan goreng dan sambal. Sebenarnya sih menunya itu nggak nyambung gitu ya teman-teman, cuman disambung-sambungkan aja ya. Yang penting enak gitu ya di lidah ya teman-teman, dan keluarga aku suka gitu ya. Oh ya teman-teman, hari ini pada masak apa nih? Boleh dong tulis-tulis di kolom komentar aku menu masakannya apa hari ini. Mana tahu bisa jadi referensi aku gitu ya, besok-besok itu mau masak apa. Karena aku sering lihat gitu ya vlog bunda-bunda semuanya pada jago gitu masaknya ya teman-teman. Ya kalau untuk masakan sih aku rasa sesuai selera gitu ya teman-teman, sesuai dengan kesukaan keluarga gitu masing-masing ya teman-teman. Yang penting kita itu sebagai ibu rumah tangga ini masak dengan penuh cinta ya untuk suami dan anak-anak ya teman-teman. Kalau masakan kita itu dimakan sampai habis gitu ya teman-teman, gak bersisa. Aku lagi ya teman-teman, kalau misalnya masakan aku itu
habis gitu ya. Bahkan kalau misalnya untuk makan malam udah nggak ada gitu, aku malahan senang gitu teman-teman. Berarti kan masakan aku disukai ya sama keluarga aku ya. Cuman kalau untuk menu jengkol seperti itu tuh memang bikin boros nasi biasanya teman-teman. Ini lanjut ya, aku seperti biasa ya teman-teman, kalau masak itu memang sambil nyuci ya. Jadi selesai masak ya cucian aku juga udah selesai gitu ya teman-teman ya. Ibu rumah tangga kerjaan ya harus nyambi-nyambi biar kelar, cepat kelar gitu pekerjaan, biar bisa santai sejenak gitu ya teman-teman. Ini juga posisinya itu suami aku belum pulang kerja gitu ya, jadi suami aku itu masuk shift malam ya teman-teman. Seperti biasa pulangnya itu kalau nggak jam setengah 8 pagi atau jam 8 pagi gitu ya pulangnya. Dan ini juga anak-anak pada belum bangun ya teman-teman. Jadi tadi aku udah selesai masak, gercep aja buat jemurin pakaian ya sambil menunggu pak suami itu pulang. Kalau sarapan sendiri itu kurang enak gitu ya teman-teman. Enaknya gitu sama-sama gitu ya sama suami dan anak-anak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah untuk pagi ini aku lumayan cepat gitu ya siap masaknya ya teman-teman ya, karena memang aku dan keluarga aku itu memang tim sarapan yang berat gitu ya teman-teman, langsung nasi gitu. Jadi memang aku kalau pagi-pagi itu gercep ya untuk memasak gitu ya, untuk sarapan sekaligus makan siang gitu ya, untuk makan siang. Dan kalau misalnya cukup sampai untuk makan malam, tapi kalau misalnya memang habis gitu ya teman-teman ya aku masak lagi gitu ya untuk makan malam. Jadi kalau untuk dapur aku ini selalu standby gitu ya, onnya ya teman-teman ya, kalau mau dipakai pagi, mau dipakai siang, sore atau malam gitu ya. Setelah aku jemurin pakaian tadi tuh aku ini udah sarapan ya teman-teman sama suami dan anak-anak aku. Alhamdulillah suami juga udah pulang, anak-anak juga udah pada bangun, kami udah selesai makan ini teman-teman. Seperti biasa pastilah muncul ya cucian piring kotor di wastafel ini. Kalau untuk cucian piring pasti selalu ada ya teman-teman ya, walaupun dicuci gitu pasti muncul lagi ya, walaupun sekedar cangkir atau gelas gitu ya teman-teman, pasti ada aja nih di wastafel ini. Kalau untuk cucian piring, nyuci piring ini mungkin setiap hari ya, bahkan sehari itu nggak cukup ya 1-2 kali gitu cuci piring. Kalau aku ya teman-teman, pasti teman-teman ya nggak jauh beda ya sama aku, kalau cucian piring ini pasti selalu ada gitu ya. Dan mereka itu seperti tumbuh gitu ya. Tumbuh maksudnya itu memang kalau misalnya kita lihat satu, nanti sebentar lagi pasti ada lagi gitu ya teman-teman. Seperti berkembang biak gitu ya mereka. Apalagi kalau misalnya kita tunggu gitu sampai numpuk banget gitu teman-teman, ya Allah, aku rasanya ini kenapa gitu ya makin banyak terus ya cucian piring di wastafel ini gitu ya teman-teman. Jadi ini marilah kita eksekusi ya. Maksudnya mari nih cuci-cuci piring ya teman-teman, biar lega gitu ya dapurnya, biar selesai juga kerjaan di dapur gitu ya teman-teman. Selesai gitu kerjaan kan biar bisa santai-santai sejenak gitu ya teman-teman. Ini aku ini cuci piringnya sambil ngobrol gitu ya sama suami, ditemanin sama suami seperti biasa gitu ya. Kalau selesai sarapan itu aku cuci piring, pasti suami itu sering ya nemenin aku di dapur ini sambil ngobrol gitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku ini sampai selesai. Assalamualaikum, bye bye.